Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Praditya dengan NIM 21091125. Eh, di sini saya akan menjelaskan apa itu technopreneurship. Dan di sini ada beberapa pembahasan, yaitu ada 4. Yang pertama ada technopreneurship, kedua ada konsep bakar duit, ketiga ada marketing mix, dan keempat ada business plan. Next. Yang pertama, apa itu technopreneurship? Next. Technopreneurship adalah gabungan antara teknologi dan kewirausahaan secara umum. Technopreneurship mengacu pada aktivitas atau praktik menggabungkan keterampilan teknologi dengan jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan dan mengelola usaha yang inovatif berbasis teknologi. Technopreneurship melibatkan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk menghasilkan nilai tambah dan menciptakan peluang bisnis baru. Next. Nah, di sini ada tujuan dari technopreneurship itu sendiri. Yang pertama, mempelajari strategi pemasaran, keuangan, dan manajemen yang berlaku khususnya dalam industri teknologi. Kedua, ada mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan inovatif. Ketiga, ada memahami proses pengembangan produk dan manajemen proyek dalam konteks teknologi. Keempat, ada memahami konsep dan prinsip kewirausahaan serta penerapan dalam konteks teknologi. Dan yang terakhir, ada mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko dalam berwirausaha. Next. Di sini juga ada implementasi dari technopreneurship itu sendiri. Yang pertama, pengembangan platform online yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan sistem informasi seperti platform e-learning yang kita pakai saat ini. Terus yang kedua itu platform pemesanan layanan atau platform crowdsourcing untuk pengembangan perangkat lunak. Dan yang kedua, pendirian perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan produk atau layanan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, analitika data, keamanan informasi atau Internet of Things. Dan yang terakhir, pengembangan dan pemasaran aplikasi mobile atau web inovatif untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dalam berbagai bidang seperti e-commerce, pendidikan, kesehatan, atau hiburan. Next. Dan topik yang kedua ini yaitu konsep dari bakar duit atau burn rate di dunia startup. Next. Konsep bakar duit dalam dunia startup merujuk pada strategi penggunaan dana yang besar dan cepat dalam tahap awal pengembangan bisnis dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan mencapai skala yang lebih besar dalam waktu singkat. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan burn rate dalam bahasa Inggris. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dari burn rate atau bakar duit. Yang kedua, tujuan dari bakar duit, resiko dari bakar duit. Next. Nah, di sini ada definisinya. Burn rate adalah tingkat atau kecepatan pengeluaran uang atau modal oleh sebuah perusahaan startup dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menghabiskan uang setiap bulan atau kuartal untuk mendanai operasional, pengembangan produk, pemasaran, dan sumber daya lainnya. Next. Di sini juga ada beberapa tujuannya. Yang pertama, pertumbuhan yang cepat. Dengan menggunakan strategi bakar duit, startup dapat
mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cepat dan mencapai pertumbuhan yang signifikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar peluang pasar yang besar sebelum pesaing lainnya dapat mengambil langkah serupa. Dan yang kedua, mencapai skala. Dengan menghabiskan dana secara agresif, startup berharap dapat mencapai skala yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat. Ini dapat mencakup memperluas pangsa pasar, meningkatkan jumlah pengguna atau pelanggan, atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Yang terakhir, menarik investor. Beberapa investor tertarik untuk berinvestasi dalam startup yang memiliki rencana bakar duit. Mereka melihat strategi ini sebagai upaya untuk menguasai pasar dan mencapai hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Next. Terus ada juga resikonya. Yang pertama, kehabisan dana. Jika pengeluaran yang tidak tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup atau pendanaan tambahan, startup dapat mengalami kehabisan dana. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan berpotensi mengakibatkan kegagalan bisnis. Dan yang kedua, keuntungan yang tidak sebanding. Meskipun pertumbuhan yang cepat adalah tujuan utama bakar duit, tidak ada jaminan bahwa pertumbuhan tersebut akan menghasilkan keuntungan yang sebanding. Startup harus memastikan bahwa strategi ini diimbangi dengan model bisnis yang berkelanjutan dan mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir, ketidakstabilan pasar. Startup sangat mengandalkan strategi bakar duit, rentan terhadap perubahan pasar atau persaingan yang tiba-tiba. Jika persaingan meningkat atau pasar berubah, startup mungkin kesulitan untuk bertahan jika mereka terlalu bergantung pada pengeluaran yang tinggi. Penting untuk dicatat juga bahwa strategi bakar duit ini tidak cocok untuk semua. Next. Selanjutnya ada topik, yaitu apa itu marketing mix. Next. Marketing mix, juga dikenal sebagai 4P, adalah konsep pemasaran yang mencakup 4 elemen kunci yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran mereka. Keempat elemen ini meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Marketing mix bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pemasaran perusahaan dengan memastikan bahwa semua elemen saling berhubung dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sini ada beberapa pembahasannya, ada 2, yaitu tujuan dari marketing mix, terus contoh implementasi marketing mix. Next. Nah, ini tujuannya. Jadi ada 6. Yang pertama, menentukan posisi produk di pasar dan membedakannya dari pesaing. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan citra merek di kalangan konsumen. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti anggaran, pemasaran, dan distribusi produk. Yang keempat, mengoptimalkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar perusahaan. Dan yang terakhir, menjangkau target pasar dengan cara yang efektif. Next. Selanjutnya ada implementasi marketing mix. Di sini ada 4 yang kita bicarakan sebelumnya. Yang pertama ada produk. Sebuah perusahaan teknologi meluncurkan smartphone baru memiliki fitur-fitur inovatif dan desain yang menarik. Mereka melakukan penelitian pasar dan pengembangan produk yang intensif untuk memastikan produk mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang kedua ada harga.
Sebuah perusahaan retail menawarkan diskon khusus pada akhir pekan untuk menarik pelanggan. Mereka menggunakan strategi penetapan harga yang kompetitif dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dalam bentuk potongan harga atau penawaran khusus. Yang ketiga ada distribusi. Sebuah perusahaan makanan cepat saji memiliki jaringan outlet yang luas dan berlokasi strategis di seluruh kota. Mereka memastikan produk mereka tersedia secara mudah diakses oleh pelanggan dengan menempatkan gerai mereka di pusat perbelanjaan, bandara, atau lokasi dengan lalu lintas tinggi. Yang terakhir ada promosi. Sebuah perusahaan perangkat lunak mengadakan kampanye promosi daring melalui media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer. Mereka juga mengadakan webinar dan seminar untuk memperkenalkan produk mereka kepada audiens target dan menjelaskan manfaat serta fitur-fitur yang dimiliki produk tersebut. Next. Dan materi yang pembahasan terakhir itu ada business plan. Next. Business plan adalah dokumen tertulis yang merinci rencana bisnis sebuah perusahaan. Ini mencakup deskripsi bisnis, tujuan, strategi, analisis pasar, struktur organisasi, rencana keuangan, dan rencana operasional. Business plan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dan menjadi panduan untuk mengelola bisnis secara efektif. Di sini ada dua untuk pembahasan bisnis plan-nya. Yang pertama ada 4 kerangka bisnis plan. Yang kedua ada manfaat dari bisnis plan. Next. Di sini ada 4 kerangka dari bisnis plan itu sendiri. Ada 4. Yang pertama keuangan. Bagian keuangan mencakup proyeksi keuangan, laporan laba rugi, neraca, aliran kas, dan analisis rasio keuangan. Ini melibatkan penilaian pendapatan, biaya, investasi, dan kebutuhan modal. Bagian ini membantu menggambarkan potensi keuntungan dan kestabilan keuangan perusahaan. Yang kedua ada konsep bisnis. Bagian konsep bisnis menjelaskan visi, misi, nilai-nilai inti, tujuan bisnis, dan posisi pasar perusahaan. Ini juga mencakup analisis pasar, segmentasi, target pasar, dan pesaing. Bagian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar. Yang ketiga ada operasional. Bagian operasional menjelaskan struktur organisasi, tim manajemen, operasi sehari-hari, rantai pasokan, dan fasilitas yang diperlukan. Ini juga mencakup rencana produksi, distribusi, logistik, dan manajemen risiko. Bagian ini memberikan pandangan tentang bagaimana bisnis akan dijalankan dan dioperasikan. Yang terakhir ada pemasaran. Bagian pemasaran merinci strategi pemasaran, segmentasi pasar, penawaran produk atau layanan, branding, komunikasi pemasaran, dan strategi penetapan harga. Ini juga mencakup analisis pesaing, riset pasar, dan strategi penjualan. Bagian ini membantu merumuskan rencana pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Next. Ini ada manfaat dari bisnis plan sendiri. Yang pertama, panduan strategis. Business plan memberikan panduan strategis yang jelas untuk mengarahkan perusahaan ke arah yang diinginkan. Ini membantu mengidentifikasi tujuan bisnis, mengembangkan strategi, dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua ada penarik investasi. Business plan merupakan alat penting dalam menarik investasi eksternal. Investor dan pemberi pinjaman membutuhkan informasi yang lengkap dan terperinci tentang bisnis untuk mengukur potensi keberhasilan dan risiko investasi. Yang ketiga ada perencana keuangan.
Business plan membantu merencanakan keuangan perusahaan dengan membuat proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan secara efisien dan mengidentifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang informasional. Business plan memberikan informasi penting yang diperlukan. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.